Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Alwafi. Oke, dalam video ini saya akan menjelaskan konsep psikologi tentang manusia dan juga tentang sensasi merupakan bagian dari persepsi. Oke, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Oke, jadi dalam konsep psikologi teori tentang manusia itu berguna untuk kita agar lebih mengenal manusia. Contohnya seperti mengapa A dan B berbeda, apa yang membedakan mereka tersebut. Oke, kita bisa menggunakan 4 teori. Yang pertama itu teori psikoanalisis, kedua teori behaviorisme, ketiga teori kognitif, dan keempat humanisme. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu psikoanalisis. Jadi psikoanalisis ini dipandang sebagai teori yang memperhatikan struktur jiwa manusia. Psikoanalisis ini memandang bahwa manusia memiliki 2 insting dominan pada kepribadiannya. Oke. Yang pertama itu ada eros atau bisa disebut insting reproduktif, dan kedua itu ada thanatos atau bisa disebut insting deduktif. Oke. Deduktif. Oke. Dalam psikoanalisis ada 3 subsistem kepribadian manusia. Yang pertama ada id, superego, dan yang terakhir ada ego. Id ini id berada di alam bawah sadar manusia. Prinsip dari id ini adalah kesenangan. Jadi id ini adalah dorongan dari dalam diri untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangan. Sebagai manusia, pasti kita punya kebutuhan makan dan minum agar bertahan hidup. Kalau dilihat dari id, kebutuhan tersebut harus terpenuhi. Contohnya adalah ketika kita lapar, kita pasti akan mencari makan dan memakan makanan itu supaya kita tidak kelaparan lagi, supaya kebutuhan kita terpenuhi. Yang kedua ada superego. Superego ini juga berada di alam bawah sadar kita. Superego ini berasal dari hati nurani, norma-norma sosial, kultur masyarakat, dan juga nilai-nilai dari ajaran orang tua. Yang terakhir itu ada ego. Ego ini berada dalam kesadaran kita. Jadi kita sadar itu ego ini berbasis prinsip realita yang menjembatani antara id dengan realita kita pada kehidupan nyata. Contohnya adalah kalau kita lapar dan kita tidak punya makanan, alam bawah sadar kita menuntut untuk mencuri makan agar kebutuhan kita terpenuhi, agar kita tidak lapar lagi. Tapi dalam ego ini, ia akan mempertimbangkan apakah tindakan mencuri tersebut baik atau buruk. Dan jika tindakan tersebut buruk, ego akan menahan lapar atau melakukan tindakan yang lebih baik seperti meminta makanan dengan baik kepada orang lain. Contoh lainnya ada dari Freud yang membandingkan id itu sebagai seekor kuda dan ego itu sebagai penunggangnya. Jadi id ini, kuda ini memberikan tenaga dan kemampuan bergerak, sementara ego, si penunggangnya itu, menjadi pengarah atau navigator kemana kuda tersebut bergerak. Tanpa adanya ego atau penunggang, id ini atau si kuda ini bisa berkelana kemanapun tanpa pertimbangan yang logis, seperti itu. Yang kedua dari teori
konsep psikologi tentang manusia ada behaviorisme, yang mana konsep ini menurut konsep ini seluruh perilaku manusia kecuali insting adalah dari hasil belajar. Behaviorisme tidak mempersoalkan apakah manusia itu baik atau jelek, perilaku manusia itu manusia tersebut rasional atau emosional. Behaviorisme ini hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku manusia dikendalikan oleh lingkungan. Manusia dalam pandangan teori behaviorisme memandang bahwa manusia adalah makhluk yang sangat elastis, yang perilakunya sangat dipengaruhi oleh pengalamannya. Jadi menurut behaviorisme adalah pengalaman seseorang sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku. Demikian juga manusia dapat dibentuk menjadi pemberani, disiplin, cerdas, dulu, dan lain-lainnya dengan menciptakan lingkungan yang relevan. Yang ketiga ada teori kognitif. Jadi teori kognitif ini memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang selalu memahami lingkungannya dan makhluk yang selalu berpikir. Teori ini berpendapat bahwa jiwalah yang menjadi alat utama pengetahuan. Teori ini menafsirkan teori ini berpendapat bahwa jiwalah yang menjadi alat utama pengetahuan, menafsirkan pengalaman indrawi secara aktif, menciptakan, mengorganisir, menafsirkan, mendistorsi, dan mencari makna. Dalam teori ini perilaku adalah hasil interaksi seseorang dengan lingkungannya. Berbeda dengan behaviorisme yang mana faktor lingkunganlah yang sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku. Jadi dalam teori ini dalam reaksi stimuli manusia berpikir dan berusaha menemukan jati dirinya. Dan yang keempat ada humanisme, memandang bahwa setiap individu memiliki pengalaman masing-masing yang memungkinkan memiliki motivasi dan sikap yang berbeda terhadap sesuatu dibandingkan dengan individu yang lain. Teori humanisme ini banyak mengadopsi dari eksistensialisme yang mana menekankan bahwa pentingnya kewajiban individu pada sesama manusia. Jadi menurut eksistensialisme ini adalah bukan apa yang kita dapatkan dari kehidupan, melainkan apa yang dapat kita berikan kepada kehidupan. Menurut teori ini manusia selalu berusaha agar mempertahankan dan meningkatkan kualitas dirinya. Manusia juga cenderung ingin mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan yang bermakna. Dalam keadaan normal, manusia cenderung berperilaku rasional dan membangun. Ia juga cenderung memilih jalan yang mendukung pengembangan dan aktualisasi dirinya. Cukup segitu saja penjelasan dari saya terhadap konsep psikologi tentang manusia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sensasi merupakan bagian dari persepsi. Maka dari itu saya akan terlebih dahulu menjelaskan sensasi. Sensasi adalah ketika kita mendapatkan suatu stimuli melalui alat indera kita. Alat indera tersebut bisa penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, perasa, kinestesis, dan vestibular. Lalu persepsi adalah pemaknaan dari stimuli yang kita dapat dari sistem indera kita
menjadi informasi. Oke. Sono-sono pokar. Sensasi adalah bagian dari persepsi karena stimulus itu diterima oleh indera kita, baru kemudian ditafsirkan dan diberi makna. Contohnya adalah ketika kita melihat motor bergerak kencang, sensasi kita menangkap. Sensasinya adalah ketika kita melihat benda tersebut bergerak melalui alat indera penglihatan kita, yaitu mata, dan kita akan mempersepsikannya bahwa itu adalah motor yang bergerak. Jadi persepsi memaknakan apa yang kita dapat dari indera penglihatan kita. Persepsi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor fungsional, struktural, dan perhatian. Oke. Cukup sekian penjelasan dari saya terhadap sensasi merupakan bagian dari persepsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.